RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nanya apa? Kalau yang punya istri kan enak Haji, tadi bisa dipakai seperti apa? Kalau nggak punya istri jangan dipraktekin. Lu gimana sih? Ini kan tadi yang ngajarnya punya istri. Kalau yang nggak punya istri ya jangan dulu. Pakai yang ada dulu aja. Ya. Bukan masalah privatnya. Kalau privat boleh. Kan saya kondisinya baru sehat ya. Yang penting ini global dulu. Nanti pasti privat dah. Tanya Haji Marco. Saya kalau privat aja di rumah makan Padang Natrabu berapa orang tuh? 20. Ongkos makan kita yang bayarin. Tapi kan ini saya lagi lemot dikit. Ya seadanya dulu. Kalau kamu nggak punya istri jangan dipraktekin yang tadi. Ya jangan. Kalau mau ya maksa harus bisa. Ya ntar pakai embek betina dah. Ya ada lagi gak pertanyaan? Ayo teriak jauh. Mana mic-nya? Yang megang mic. Pak Haji, Apa pertanyaannya? ini Pak Haji, saya kan dapat apa yang jari kaki jempol udah lama tahunan sama. Pertanyaannya? Ya udah berapa kali dicentong Pak Haji, tapi belum sembuh juga. Ya lo terus dong, terus sampai jari lo putus. Maksud saya kalau berkenan untuk hari ini centong saya pengen dapat dari tangan Pak Haji langsung Pak Haji. Mana kamu belum dapat? Udah. Ya udah pasti itu manjur Saya kan kira sebelum langsung centang dari Pak Haji. dibagiin. Tadi udah saya tempelin alat kelamin saya semua. Ini alat kelamin gue udah ngaceng. Ya yang lain pertanyaannya. Ayo mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi Ayo wabarakatuh. pertanyaan apa? Pak Haji, ini centong untuk anak yang suka ngompol itu Pak Haji. Bisa Anak yang masih ngompol. gampang. Kalau yang ngompol celana dalamnya pakai celana dalam mamahnya nanti nggak ngompol. Terus Iya terus. Anaknya umurnya berapa? 9 tahun. Nah ibunya yang lahirin umurnya berapa? Ya sekitar 40. Nah berarti nggak sampai 40 hari nanti dia nggak ngompol lagi. Kalau anak kecilnya ditepok-tepok pakai centong ngerinya bengkak. Tapi nggak bisa ditepok aja. Jangan ngompol, jangan ngompol. Jangan ngompol, jangan ngompol. 99 kali, sehari 3 kali. Anaknya umur 9 tahun, nggak sampai 9 tahun dia nggak ngompol lagi. Yang tadi saya bercanda yang tadi. Ya, Pak Haji. Ini kan saya jualan. Kalau untuk ngaduk itu bisa nggak ngaduk apa bakwan apa? Bisa. 100% orang yang makannya pakai centong kayu tidak akan punya hutang. Coba praktekin. Dulu nenek kita makannya kan pakai centong kayu. Apa nenek kita punya utang? Enggak. Pas lahir ke cucunya ganti centong plastik, langsung hutangnya merajalela. Tidak ada orang yang makannya pakai centong sakit diabetes, nggak ada. Coba nenek kita sakit diabetes, enggak lah, karena makannya pakai centong kayu. Sekarang kenapa banyak diabetes? Ya satu nyeduknya pakai centong kayu, kedua masaknya nasi beras dimasukin air ke rice cooker, jadi sama airnya tuh jadi nasi dimakan jadi diabetes. Harusnya apa? Diaron dulu, baru ditaruh di kukusan, nanti airnya netes. Nah itu kalau bapak dan ibu nggak mau diabetes. Zaman dulu tidak ada orang sakit diabetes. Kenapa? Karena bangunnya sebelum ayam berkokok, mandinya sebelum ayam berkokok. Kalau sekarang ayam berkokok baru pada bangun, makanya pada penyakitan. Makanya kalau bapak dan ibu pengen tidak sakit gampang, itu mulutnya ayam diplester. Ya yang lain menanya. Pak Haji, itu centongnya boleh dicuci ya? Boleh. Emang harus dicuci lah. Itu sebelum dipakai direndam dulu dah seharian. Biar itunya sisa-sisa beras yang bekas dipakai tuh rontok. Sampai bersih. Manjur. Ya. Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Assalamualaikum Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini Pak Haji, tadinya tentang penyakit tapi sudah ada centong yang mewakilin. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Hah? Pertanyaan yang kedua, dulu waktu suami masih ada, kita punya rencana mau buat perumahan sama buat pasar kecil. Setelah itu suami saya sakit, uangnya habis. Sekarang pertanyaannya, Iya, pertanyaannya begini Pak Haji. Maksud saya sekarang masih ada gak laki lo yang sakit? nggak ada, Pak, udah meninggal. Sekarang pertanyaannya, Pertanyaannya bisa nggak saya melanjutkannya? bisa. Tapi saya nggak punya uang. Nanti kan ada laki-laki baru yang duitnya banyak, yang kontolnya lebih ngaceng daripada laki lo. Lo panggil aja, pasti bisa, pasti bisa. Nanti akan hadir cowok ganteng, kaya raya, tajir melintir, kontol yang ngaceng. Ah, udah lah, ambil. Hah? Amin, amin, amin. Mau gak? Emang maunya lo? Manggil, pasti bisa terwujud, pasti bisa terwujud. Lo manggil, nanti yang wujudin siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lo manggil, Amin. bisa dengan laki-laki itu duitnya, bisa dengan lo dapat nanti mediator, lo dapat komisi, banyak cara. Kan Allah banyak ribuan cara. Lo praktekin dulu. Amin. Bisa? Bisa. Yo, Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, iya Bapak apa? Saya Pak Haji. Bapak laki-laki nggak ada? Oh iya. Yo, Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Mana orangnya? Diri apa biar memek lu kelihatan? Saya nama Mas Kanah dari Jember. Pertanyaannya apa Jember? Pertanyaannya, saya seorang petani Pak. Petani. Iya. Pertanyaannya, Saya punya utang, bagaimana cara melunasinya? yang tadi di awal gue ceritain, lu punya laki gak? Punya. Ya udah lo remes-remes teteknya. Remes-remes. Alat kelaminnya nih kayak orang Cirebon, remes-remes. Sambil ngomong, utang lunas minggu ini. Ini berlaku semuanya kalau yang punya pasangan. Utang lunas. Minimal sampai alat kelamin laki lo copot, langsung lunas. Kan dibayar sama asuransi. Yo, Bapak, yo yang lain. Masih satu Pak. Saya- Pasti lunas. Iya. Pasti. Nah, terus saya punya uang dipinjam teman Pak, sudah. Itu yang blon siapa? Sama seperti Bapak tadi yang dari Kendal. Lo tinggal praktekin aja, pegang alat kelamin lo. Ada uang masuk. Nggak sampai 99 hari. Lo jangan blonnya gini. Uangnya yang di sana kapan balik ya? Itu orang blon. Udah pasti balik. Tapi kalau untuk tanaman gimana Pak? Lo rendam sal dalam, lo siram di tanaman. Nanti nyemprot tanamannya juga bisa, tak. Pak? Hah? Buat nyemprot bisa? Bisa. Zaman dulu Mbak, nggak ada pupuk Korea, nggak ada pupuk. Kenapa kok pada panen? Itu rendaman sal dalamnya petani disiramin ke tanaman cabe. Zaman dulu nggak ada hama wareng, nggak ada hama tikus. Karena dia pada tutup mulut takut. Bisa? Bisa. Ya. Saya- Yang lain tanya. Ayo. Ya. Apa? Saya Eva dari Padang. Pertanyaan apa, Fa? Ini Pak Haji, saya kan tinggal di Padang, tapi saya beli rumah di Pekanbaru. Nah, di belakang rumah saya itu ada tanah, sudah terkepung sama perumahan. Kata Pak RT sama yang developer, katanya, Bu, itu tanah bisa Ibu pakai. Nanti orang yang punya tanah pasti keluar. Padahal tanah itu kata Pak RT tidak bertuan. Kalau di Pekanbaru kan kayak gitu, tinggal aja tanah. Jadi Pertanyaannya. nggak gini Pak Ji. Jadi saya pengen tanah itu saya dapat biar orangnya nanti jumpa saya. Kebetulan saya di Padang, orangnya datang, terus orang kaya di sebelah membeli tanah itu Pak Ji. Pertanyaannya sekarang. Bisa nggak saya memiliki tanah itu? Bisa. Pokoknya nih, Mbak, Bu, kalau udah ke RDAY, saya tidak pernah jawab tidak bisa. Coba perhatiin. Bisa. Pasti bisa. Hah? Gimana caranya?
Lo pelek alat kelamin lo. Panggil sini masuk, masuk ntar jadi punya lo. Tapi lo ngerjainnya di kamar sendiri. Jangan ada kucing, ngerjain kucing masuk. Bisa Bu, bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Lo kerjain aja. Mau laki-laki presiden, mau laki-laki itu tukang beca, kalau dikasih alat kelamin perempuan pasti mau. Nah, ibu panggil dan pakai centong, jadi milik. Tapi jangan ada orang lihat, ngerinya ibu langsung dikirim ke rumah sakit jiwa. Ajak ngomong Bu, nanti jadi milik. Bu, saya nih ngajar, penghasilannya emang ada? Nggak ada. Emang bapak dan ibu saya tarifin duit gratis, yang ada centong saya kasih. Iya, tanah pasti milik kita. Iya, jadi mulut atas yang ngomong, mulut bawah ngaminin. Amin. Amin. Kerjain dulu Bu. Jangan stres, yang penting alat kelamin ibu megarnya semana. Kerjain dulu, jadi milik sampai alat kelaminnya copot. Sampai berhasil, dan harus berhasil, harus bisa dan pasti bisa. Ibu jangan kalah Haji Marco. Haji Marco 7 bulan meraktekin ibu RDAE, dia bisa punya ruko 15 pintu. Masa ibu cuma tanah sekotak nggak bisa? Harus bisa. Nah, makanya saya lebih semangat lagi kalau bisa lihat alat kelamin ibu. Bisa Bu. Tepuk tangan dong. Ya, yang lain nanya pakai mic. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Suryanto dari Jakarta Pak Haji. Pertanyaannya saya kerja udah 13 tahun tapi sudah kesini udah gak nyaman Pak Haji. Pengen keluar biar nggak nyamannya kenapa? banyak yang sirik Pak Haji. Jadi Sirik sama lo, orang paling goblok sirik sama lo. Ganteng enggak? Tinggi enggak? Ya. Mancung enggak? Putih enggak? Nah itu dia Lo Pak Haji. disirikin. Lo tuh cocoknya disantet tau. Nah itu dia Pak Haji. Nih saya udah 13 tahun Pak Haji, jadi nggak nyaman, jadi mendingan saya dikeluarin tapi biar ada hasilnya Pak Haji, biar dapat uang sebanyak mungkin biar bos. Gampang lah kalau lo pengen dikeluarin pesangon gede. Mulai besok lo di kantor telanjang bulat. Iya Pak Haji. Iya Pak Haji, ini mengenai ini Pak Haji, saya kan kalau ibadah ekstrimnya kan saya kurang ini Pak Haji, soalnya kan ada kerja pulang bantu dagang gitu Pak Haji. Nah ini saya alhamdulillah udah 3 kali kesini Pak Haji. Saya sedekah sesi celengan Pak Haji. Alhamdulillah tadi kemarin udah, sama sekarang tadi terakhir sama Ibu Ali Pak Haji. Nah itu paling. Sekarang pertanyaannya apa? Ya biar cepet dikeluarin tapi bosnya tanpa mikir, tanpa Pak Haji. Gampang lah bos, celana dalam lo dibalik, BH dibalik, baju lo kerja dibalik, celana panjang dibalik, cuman muka lo yang nggak dibalik. Nanti lo pasti dikeluarin bos, ya. Tenang aja. Ya, tapi lo ngapain sih ngarep-ngarep duit dari dikeluarin? Nggak usah. Udah lo konsisten aja merakit ilmu RDAE. Celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik, kalau lo berani baju dibalik. Tidak ada tamu RDAE yang hajatnya lemot karena celana dalam dibalik. Contoh, dia datang ke arisan, celana dalam dibalik, BH dibalik, itu ibu langsung dapat uang arisan. Namanya udah narik, dia pede bener. Besok gue narik lagi, kan udah narik. Pokoknya gue pasti narik. Celana dalamnya dia balik, BH-nya dibalik. Herannya temennya yang narik nggak butuh duit, ditawarin ke dia. Sampai hari ini dia terus yang narik. Halo, praktekin itu aja dulu. Berarti saya nggak usah ngomong mau resign atau gimana? Nggak usah. Aja, Pak Haji. Nggak usah. Lo tuh nggak cocok kasih pesangon. Lo cocok.
Nggak lah, praktekin ilmu RDA dulu, nanti caranya Allah ngasih duit lo banyak dengan caranya Allah. Setuju gak? Setuju. Jangan lo maksain kehendak, biar Allah nanti yang wujudin. Jadi lo jalanin aja ilmu RDA, kayak bangun jam 00 senyum itu praktekin. Celana dalam dibalik, kaos dalam dibalik, kaos kaki dibalik, praktekin kayak gitu-gitu dulu aja. Malah kalau lo mau berani lagi cepat terkabul, celana dalam lo taruh di kepala baru tutup pakai helm. Itu juga manjur. Kalau buat ibu-ibu tuh buat apa namanya, ciput. Banyak bos, banyak cara. Kalau mau tidur Pak Haji, makanya Pak Haji. Jangan, kalau bisa lo kalau pas ke kantor pakai helm itu. Bisa gak? Bisa. Oke, nanti kan lo sampai di kantor kayak orang gila. Ya Pak Haji. Oke? Oke. Praktek ya. Makasih. Yo, yang mau nanya lagi pakai mic. Pertanyaannya. Ada teman saya, dia minta tolong nih pagi mau jualkan SPBU-nya yang di Sungai Dare, Camasraya. Jadi dia kasih kirim fotonya ke saya, tolong carikan. Pertanyaannya, biar ada pembelinya lewat ibu. Yaitu tadi pom bensinnya difoto, ibu colek alat kelamin ibu, celak pakai jari kiri kan ibu ceboknya. Nah ini, nah nyoleknya mesti pakai yang lobang enak. Ada di mana tuh lubang enak? Yang paling dalam, bukan yang atas. Kok Pak Haji tahu, kan gue pakar lobang. Nanti diajak ngobrol tuh pom bensin, lo laku harus lewat gue ya. Pokoknya harus laku lewat gue, ya. Jangan lewat siapa-siapa. Colek lagi, ajak ngomong lagi, colek lagi. Di fotonya kalau di HP toko itu meleduk. Gitu. Sehari 99 kali ajak ngomong, dicetak. Nah sekarang gedean mana alat kelamin sama fotonya pom bensin. Nah udah diomongin, nanti pom bensin ketemu pom bensin nih, fotonya kan begini, dilipat. Nah ibu nyoleknya di tengah, kayak bikin roti tuh yang ada misisnya, colek ceret. Nah ini nanti ibu kempit kalau ibu mau tidur pakai ventilator. Umur ibu berapa? Nggak sampai 48 hari tuh pom bensin laku lewat ibu. Tinggal nanti alat kelamin ibu bawa bensin. Ya yang lain. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Rifki Atman, karyawan swasta Pak Haji. Ya. Ini Pak Haji, langsung aja saya mau nanya Pak Haji. Saya kan kerja udah lama 10 tahun. Saya pengen naik pangkat situ Pak Haji. Pengen naik pangkat Pak Haji. Gampang. Kalau bapak dan ibu naik pangkat atau naik jabatan, itu harus maksain sedekahnya 12 kali gaji. Kolonel pengen naik jenderal bintang 1. Kolonel pengen jadi Wakapolda. Wakapolda pengen jadi Kapolda. Gitu, itu sedekahnya 12 kali gaji bos. Dan pasti terkabul, nggak mungkin nggak. Kolonel pengen bintang 1, kan ada yang tuh terkabul tuh. TNI Angkatan Udara tuh bintang 1 sekarang dia. Teman-temannya masih banyak yang kolonel. Sedekah bos, 12 kali gaji. Kalau belum berani, nyicil aja. Kok nyicil Ji? Karena muka lu muka cicilan. Pak Haji tahu aja itu belum. Terus ini Pak Haji. Pak Haji, ini lagi Pak Haji, apa namanya? Saya juga kan lagi masukin lamaran ke, lagi coba masuk lamaran. Kamu ngelamar-ngelamar? Iya, ngelamar. Nggak usah bos, kalau ilmu RDA udah nggak ngelamar. Kalau udah praktek ilmu RDA, gue nggak setuju cari duit. Tapi kita cari pemilik duit. Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ridhonya Allah. Lo tinggal praktekin aja ilmu RDA, bangun jam 00, senyum di pagi tahajud, paksain baca Quran, celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik, yang kayak tadi bapak tadi, celana dalamnya taruh di helm kalau mau berangkat ke kantor, kaos kaki dibalik. Terus lo kerjain terus, nanti kan orang merhatiin lo, langsung dikirim rumah sakit jiwa. Halo.
Bos, walaupun gue jawabannya bercanda tapi manjur, tanya Haji Marco. Siap, Ya kan? Haji. Gue emang ngomongnya begitu. Siap. Karena gue pikir ngapain juga gue serius, orang yang ngabulin Allah. Amin. Gue memang nggak setuju serius-serius, nyantai aja. Betul Pak Haji. Iya bos, gue bos punya mobil Rubicon, nggak beli, yang ngasih siapa? Pasutan, istrinya Bu Rini ngasih gue Mercy E250. Pak Hengki itu ngasih mobil gue Land Cruiser. Nah, lu juga harus bisa kayak gue. Jadi kita ngapain serius, santai Yakin aja. Pak Haji, siap Pak Haji. Yakin. Yakin ya, mumpung muka lu lagi lucu-lucunya. Pak Haji, ada satu lagi pertanyaan Pak Haji. Ya. Saya kan udah lama main saham Pak Haji, sampai saya Lu pengen main saham, pengen menang Enggak, terus. Pak Haji. Ya, gampang saya ya. udah main saham udah Hah? hampir 5 tahun saham, sampai saya rugi pinjam uang sana sini hampir 500 Gampang lo kalau main saham menang terus. Saya sampai ke sini marah-marah. Gak apa-apa. Lo kalau mau main saham, kapan mau main sahamnya? Hari ini kalau mungkin Pak Haji atau Boleh. Nanti lo cari yatim kurung, besok siang lo ijab dulu sama anak yatim kurung. Ini manjur bener. Boleh dipraktekin sama bapak-bapak. Terutama yang hobinya main saham atau main judi deh. Gampang. Gimana meraktekinnya? Lo usap kepala anak yatim, lo cium kening ibu yatim. Wah. Gak ada humor. Ya, yang menanya ibu. Siap Pak Haji, makasih Pak Ya. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ini dari Subang. Pertanyaan apa? Saya ada aset yang mau dijual Pak Haji. Ada kontrakan mau dijual udah mau 5 tahun gak laku-laku. Terus ada juga tanah kosong mau dijual udah sekitar 3 tahun gak laku-laku juga. Sementara saya udah nggak ada penghasilan, saya udah nggak punya aset karena nggak punya pekerjaan. Karena mulai sekarang kontrakan saya udah betul-betul kosong, terus-terusan dimasukin maling. Yang intinya saya mau jual karena saya punya utang. Tapi kan malingnya tidak mencuri alat kelamin kamu kan? Alat kelamin kamu masih pulen kan? Iya, saya lihat pulen tuh. Kamu di rumah isinya sama siapa aja? Saya di rumah sendirian, anak saya kelas 1 SMA di pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Saya sendiri, saya tidak ada suami. Cerai mati apa cerai hidup? 2 kali saya cerai hidup. Wow! Pantesan gue lirik pulen bener. Dari yang ketiga berarti. Iya. Ini pengobatan apa? Jadi gini Mbak meraktekin ilmu RDA yang sangat gampang banget. Haji Marco coba ceritain, kok kontrakannya bisa inden sampai penuh, orang mau ngontrak sampai antri. Meraktekin ilmu RDA apa coba? Ya saya juga udah lelah seperti kayak Pak Haji Marco. Tapi kan alat kelamin lo belum lelah. Ayo nih. Dari syariat Pak sudah habis banyak itu kayak. Ibu umurnya berapa? 51. Lagi pulen-pulennya. Ayo ajarin. Ini berlaku buat semua. Tepuk tangan dong. Wow. Ibu, untuk kontrakan saya ada 21 kontrakan maupun 15 ruko. Kadang-kadang pas waktu Covid itu banyak banget yang kosong. Jadi saya gunakan ilmunya Pak Haji Dwi, bilang sama istri, Mama ayo kita gunakan lagi. Ini punya pasangan, kalau ibu kan nggak ada, sendirian aja. Iya. Jadi pagi sore-sore itu pas habis mandi, setelah asar, celana dalam saya sama celana dalam istri saya dikumpulin, dimasukin ke dalam ember, direndam semalaman. Pagi-pagi setelah sholat subuh itu pakai untuk menyiram bunga itu Bu, yang kayak air hujan itu disiramin ke 8 roh kontrakannya dengan bilang, ya Allah laku di kontrak tahunan bulanan, ya Allah secepatnya bulan ini tahun ini minggu ini dikontrak ya Allah gitu. Sebagian kita senyum ya, jangan sedih, sambil senyum waktu nyiramin, senang gitu. Kita harus bangga juga dengan rezeki yang kita punya. Kadang-kadang tetangga pada nanya, Pak Haji Marco, Bu Haji
itu lagi nyirami air yasin ya katanya gitu. Padahal bukan air celana dalam. Tapi Bu, hari pertama nggak ada yang ngontrak, nggak ada yang telepon. Hari kedua nggak ada. Hari ketiga itu Bu, kangkring telepon. Apa Haji, Bu Haji, ini kontrakannya bisa bulanan nggak? Berapa duit? Bisa buat salon nggak? Bisa buat warung nggak? Itu banyak banget sampai sekarang kontrakan saya inden Bu. Karena kita pakai air CD. Dan yakinnya kita juga Allah yang ngabulinnya Bu. Jadi yakinnya kontrakan kita laku terisi atau ibu mau jual dengan laku terjual dengan harga setinggi-tingginya kayak gitu Bu. Tanpa tawar, ada kata tanpa tawar kalau mau jual. Saya untuk ini kan udah lakukan untuk mandi jam 00, terus saya juga ngaji karena ngaji saya kan kalau masih SD Impres ya Pak ya, jadi mungkin untuk ngaji 1 juz buat saya udah lelah gitu. Dan dari rumah saya ke kontrakan itu makan waktu agak lama, agak jauh gitu ya Pak Haji. Dan Niatin dulu aja, nggak usah pakai celana dalam ibu, pakai celana dalam penunggu kontrakan bisa gak? udah kosong Pak Haji kayak hutan. Ya udah, masuk kamar. berarti celana dalamnya jin dah. Tidak Haji Marga. Pokoknya gini Bu, dipraktekin dulu. Ibu rendam celana dalam ibu, masukin ke jerigen. Jerigennya dibawa ke kontrakan. Itu aja. Bebas karena alat kelamin ibu pulen bebas. Khusus yang perak aja. Kalau yang perak ya mesti habis subuh. Oke? Oke, terus ini Pak untuk yang tanah mau dijual kan Sama. tiap hari udah jalanin sampai udah 3 Nanti enggak, setelah disiram langsung laku. Tanah laku, kontrakan laku, alat kelamin langsung laku. Satu paket. Bisa. Saya udah dikejar-kejar sama untuk kayak hutang, udah dikejar-kejar. Enggak, udah kerjain dulu. Besok nanti pertemuan yang berikutnya, Pak Haji, ucap syukur udah laku, itu dipraktekin dulu. Oke? Yuk. Yang lain. Assalamualaikum Pak Haji. Saya nerusin yang tadi Pak Haji. Hah? Saya nerusin yang tadi udah ngomong. Apa? Neruskan yang tadi. Apa? Saya kan pergi di sini nyuruh waktu. Diancam sama istri saya kalau Ya iyalah kan muka lo muka bokeh. 100% laki-laki muka bokeh. Cocok kalau diancam. Iya. Kalau nekat pergi ke sini, jangan pulang ke rumah dia bilang gitu. Udah jangan balik lagi, tenang aja. Ntar udah kaya raya, istri lo kan nyari kemari. Saya bingung mau kemana. Nggak usah, di bawah kan ada kandang kambing 01. Udah lo praktekin dulu ilmu RDAY bos. Lo tuh terlalu ngeluh. Lo kan pengen hidup kaya raya. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Lo sesuaiin dulu sama muka lo. Muka lo tuh muka jadul. Duit juga mau mampir ke lo juga balik. Coba dulu bikin takjub Allah. Lo bikin takjub Allah apa? Nanti Allah bikin takjub lo. Istri lo balik sayang. Lo masih mending diusir sama istri lo. Ini udah diusir sama istrinya. Gue udah pernah, Kang Nur udah pernah, Uje udah pernah. Kita nih Lukman udah pernah. Ini mantan diusir sama istri tahu bos. Tapi sekarang istri gue nggak bisa tidur sebelum lemot kontol gue. Udah lo bikin tajub Allah dulu apa? Mungkin ibu-ibu di sini kalau ngeliat lo juga cocoknya lo disantet. Bikin tajub Allah, nanti Allah bikin tajub si bos. Lo bikin tajub Allahnya apa? Lo mau di sini mau ngapain? Gue mau riado ji oke. Kerjaan gue apa? Bebas. Mau mandiin ibu yatim, mau nyebokin ibu yatim, bebas bos. Jadi mau di sini dulu boleh Pak Haji ya? Boleh, yang penting alat kelamin lo di plester. Awas lo kalau ngaceng. Sip, yang lain yang menanya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Ayo. Habis. Ya mana? Iya ayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Mana pertanyaannya? Saya namanya Nuzamis Pak Haji dari Padang. Dari Padang, pertanyaan apa Dang? Pertanyaannya begini Pak Haji, semangat dari suami saya sudah menurun untuk menyelesaikan profesornya gitu. Gimana caranya tuh Pak Haji? Gampang Bu, ibu tinggal colek alat kelamin ibu kalau tidur, taruh di mulutnya. Semangat lagi, makin bau makin semangat.
Ibu kalau orang Jawa bilang namanya disuwuk, kalau orang Sunda namanya dicamahan, kalau orang Surabaya namanya digembok. Jadi ibu colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya. Atau ibu rendam celana dalam ibu, airnya rendemannya buat bikin minuman atau buat masak nasi, buat makan suami. Nanti dia semangat lari sekencang-kencangnya. Karena apa? Baunya luar biasa. Enggak lah, itu aja. Rendam celana dalam ibu, air rendemannya buat masak. Yuk. Apa? Lo ngomong. Pakai mic. Pakai mic. Mumpung muka lo hancur, pakai mic. Halo, halo. Halo. Ini Pak Haji, tolong bagaimana caranya saya bisa sakit gula? Gampang bos, kalau lo pengen sakit gula sembuh, kuncinya cuma satu. Paksain lo cari daun penikir, daun kenikir, daun kenikir. Kasih tahu. Lo beli di pasar daun kenikir, daun apa bu? Kenikir. Lo rebus, lo minum sampai 99 hari, nanti gula lo normal. Udah gitu lo mesti rajin mandi, lo tuh males mandi, mesti mandi jam 00. Nanti sembuh. Obat satu-satunya diabetes yang tidak diketahui banyak orang, obatnya cuma satu. Minum air rebusan daun kenikir. Nanti daunnya buat makan orang sehat, bisa dipecel, bisa diapain. Nah airnya lo minum. Ini Pak Haji, rencananya saya tuh nanti malam udah 12 bulan karena saya Baru mau mandi. baru datang sini kemarin. Jadi lo pertanyaannya apa? Tolong penyakit gula saya udah parah, bagaimana caranya? Ya itu dia, lo rumahnya di mana? Lo ke Depok aja pulang. Minum rebusan daun kenikir. Ini cuma adanya di RDAE doang bos, di tempat lain nggak ada. Lo minum nggak sampai 99 hari, lo normal, sehat lagi. Jadi lo nggak usah di sini, di rumah aja. Yang penting lo beli daun kenikir di pasar. Tiap hari lo rebus, sehari 3 gelas, sehari 5 gelas. Pokoknya lo minumnya nggak boleh air putih, nggak boleh air apa, harus air daun rebusan kenikir. Nggak sampai 99 hari bawa sembuh. Begitu. Bisa? Ada lagi? Yang praktekin ya? Praktek ya? Nih kalau nggak mau praktek ya. Soalnya gue lagi nyari tumbal. Kebetulan lo cocok, gue tumbalin. Ya ada yang menanya. Mana mic-nya? Ya mana mic-nya? Mic-nya mana? Ayo yang pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Saya dari Lampung, Yulianti. Alhamdulillah saya baru sampai Pak. Saya di sini tidak ada pertanyaan karena saya sudah mengikuti semua yang ada di dalam YouTube dan alhamdulillah semuanya saya coba sudah ada yang berhasil. Yang salah satunya yang berhasil, saya ada bermasalah dengan kakak kandung saya sendiri. Saya ikuti ilmu dari Pak Dwi, celana dalam yang sudah dipakai. Kamu sekarang celana dalamnya dibalik gak? Dibalik. Mana buktinya? Terus nama kakak saya itu saya masukin di dalam botol aqua, dimasukin dalam freezer. Sampai sekarang alhamdulillah dia melapor ke polisi lah segala macam itu aman. Tepuk tangan dong. Wah. Seterusnya lagi saya mengikuti senam. Saya coba-coba karena saya penasaran. Saya coba yang kecil dulu, senam setiap minggu. Kan ada door press-nya Pak. Dari rumah saya mau coba iseng. Saya pegang alat kelamin saya, alhamdulillah. Gimana cara megangnya? Saya usap-usap. Gimana ngusapnya? Mudah-mudahan saya mendapatkan door press ini. Dua-duanya saya pegang door press itu dapat semua Pak. Tepuk tangan dong. Wow. Bu, coba ibu maju kemari, ajarin bapak-bapak cara megang alat kelaminnya. Ya, nggak apa-apa. Haji Marco, pandu dulu bentar. Ya, gak ada di sana. Coba. Enggak lah, nggak apa-apa. Ini kan
Wow, luar biasa. Yo, gimana? Ibu meraktekinnya gimana? Kok hajat ibu bisa terkabul? Tepuk tangan dulu dong. Wah. Nih sebelah sini bu. Jadi saya, Ibu sebelah sini. Jadi saya setiap mau senam, Ya. ataupun saya mau ikut, saya selalu Gimana? Gimana? Ini saya pegang. Nempel tuh alat kelamin. Ya mudah-mudahan ya Allah saya bilang itu. Enggak tuh nempel ke alat kelamin tangannya? Iya Nempel. Sama nomor undian itu saya tempel. Oh ya? Berapa yang saya Masuk ke dalam hutan. Ya, nah itulah Pak. Sambil baca apa tuh? Sambil ngeremes-ngeremes alat kelamin, sambil megang undian, ibu baca apa kalau saya boleh tahu? bilang atas hajat dan niat ini ilmu-ilmu dari Pak Dwi dan anak yatim yang dipimpin oleh Pak Dwi, saya minta semua hajat saya dikabulkan. Nah jadi setiap sekarang ini saya mandi 00, semua yang sudah saya lakukan hajat, tahajud, qobliyah saya udah ngaji walaupun saya tersendat-sendat ya Pak ya. Nggak apa-apa. Tapi saya jalani. Nah sekarang saya ini kan punya usaha Pak, rumah makan. Sekarang saya cawi-cawikan terus celana dalam saya yang saya sedang rendam selama 2 jam itu. Ya alhamdulillah ya ada semua berhak ininya, tapi belum mencapai target saya. Mudah-mudahan dengan kesabaran saya Pasti. saya tetap berjuang, pasti saya tetap berjuang. Saya mengikuti terus karena saya nggak akan bertanya di sini karena saya selalu mengikuti semua pertanyaan itu mungkin sudah ada. Ini kan alat kelamin ibu manjur banget kan? Bisa gak nih bapak-bapak pinjem? Oh punya suaminya ya. Boleh gak alat kelamin ibu biar aman nanti pulang dari sini buru-buru diasuransin dulu. Gak ada humor. Satu lagi Pak ya, saya di sini itu saya mau minta karena saya punya niat hajat, saya ingin mencalonkan legislatif untuk. Gampang lah buat bapak dan ibu yang pengen jadi caleg, pengen terpilih jadi anggota DPR di tingkat 1, tingkat 2, DPR RI gampang. Ini ada namanya kampanye blow on. Tahu kampanye blow on? Rendam celana dalam bapak dan ibu, air rendemannya taruh di kantong plastik, dibolongin, dikelilingin ke dapil-dapil. Nanti yang kena air rendeman celana dalam kita 100% pasti milik kita. Karena apa? Karena wanginya rendeman celana dalam. Ya lo keliling, rendam dulu celana dalam lo taruh di dalam jerigen yang 200 liter, lo bolongin, lo keliling. Nanti kan semua orang lihat muka lo, orang gila, oh ya, pasti lo ditirik. Hah? Ya karena ini ilmu blow on, bacaannya blow on. Bebas, kan saya bukan ustadz, bukan kiai, SD Impres. Saya penasaran selalu setiap subuh Pak Narko saya mengikuti di grup. Saya hari ini saya nekat setelah saya mempelajari semua selama 3 bulan nekatlah. Saya tahu benar, saya udah WA. Dibalas gak sama saya? Enggak. Saya juga udah pernah sedekah tapi nggak pernah dibalas. Waduh, gak apa-apa gini. Contohnya gini, ibu nanti pulang dari sini, ini berlaku semua. Rendam celana dalam. Pak Haji, saya dagang sembako. Pak Haji, saya dagang pecel lele. Pak Haji, saya dagang bakso. Saya dagang apa aja, gampang. Rendam celana dalamnya bapak dan ibu. Sambil ngerendam, bapak dan ibu ngomong, semua yang saya kelilingin, yang saya siram pakai air rendeman celana dalam saya, belanja. Kalau beli. Kalau dapil milih saya, noblos saya. Udah, set. Bapak taruh di plastik, kalau mau ditaruh di jerigen, bolongin, siramin tuh. Semua orang yang kena siram itu pasti belanja ke tempat bapak. Dan ini udah dipraktekin sama agen sembako di Papua. Itu yang sekarang saya praktek. Iya, ibu praktekin. Mumpung alat kelamin ibu pulen banget. Praktek ya. Saya izin saya mau silakan. Boleh, atur lagi ya. Sip. Dan saya belum dapat centong. Iya nanti dikasih. Yuk, bapak apa pertanyaannya? Izin sekali lagi saya mau salaman dengan. Boleh. Bekas alat kelamin, manjur bener. Yuk, pertanyaan apa bapak? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Yusman Hadi dari Batam. Pertanyaannya apa? Ya, yang ingin saya tanyakan, alhamdulillah saya sampai di sini hari Kamis. Oh iya. Yeah.
Pertanyaan apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pertanyaannya apa? saya punya hajat supaya aset saya berupa rumah itu sudah berkali-kali dihubungi, ditelepon, tapi belum deal itu, Pak Haji. Gampang lah. Lo kalau mau tidur colek-colek alat kelamin lo. Dihubungi. Nanti dihubungi bos, pakai ilmu kearifan lokal aja. Siap, Jay. Lo colek alat kelamin lo kalau di kamar, dihubungi sambil tidur. Bebas, ini berlaku buat semua. Yang sudah saya lakukan, yang cawi-cawi itu sudah saya lakukan. Udah itu mah oke lah, tinggal itu colek. Udah bisa colek belum? Colek dulu. Mau colek sekarang? Oke? Boleh, siap. Ada satu lagi. Apa? Saya kan baru buka suatu PT untuk ayo, pertanyaan apa? Pertanyakan ini, saya kan sering bagaimana caranya untuk menaruh ke klien-klien bisa mengguna jasa saya sebagai cleaning service di kantor-kantor mereka. Ya gampang, rendam cari dalam lo kelilingin tuh jalan-jalan yang ada di daerah rumah lo. Nanti dia akan hubungin lo cleaning service-nya. Yang tadi saya bilang mau jadi dapil Lampung. Siap. Oke? Ini apakah kita ngajukan kan pakai proposal? Nggak usah, kalau ini ada nggak pakai proposal. Orang cari kita, bukan kita cari orang. Siap, Jay. Bisa? Bisa. Oke. Bapak dan Ibu, kita tutup dulu acaranya karena saya udah datengin sama emak saya loh. Emak saya suruh pulang. Oke? Sip, sampai ketemu lagi. Sampai 10